Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berharap hati kita semakin berbahagia karena mendapat berkat Tuhan. Saat ini kita mendalami tentang berkat dengan merenungkan dari bacaan Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berkat artinya karunia Tuhan yang membawa kebaikan, manfaat dalam hidup manusia, membawa keselamatan, damai, bahagia. Kita sering mengungkapkan kalimat Tuhan memberkati kita. Artinya Tuhan memberi pengaruh baik, mendatangkan selamat, bahagia. Uang, materi, makanan yang secukupnya adalah berkat dari Tuhan. Kalau semua itu membawa kebaikan, manfaat, bahagia. Karunia rohani juga merupakan berkat Tuhan. Berkat berlawanan dengan kutuk. Kutuk adalah sesuatu yang mendatangkan kerugian, dosa, hukuman atas dosa, penderitaan akibat dosa. Uang, materi, makanan kalau digunakan tidak semestinya akan mendatangkan keburukan, kerusakan, menjadi dosa, kutuk. Demi mencari uang, orang meninggalkan Tuhan, menipu, memeras, mencuri, korupsi. Uang digunakan untuk membeli jabatan, kekuasaan, suap, mabuk, kebebasan seks, judi, dan lain-lain. Kita menerima berkat Tuhan kalau hati kita diarahkan pada Tuhan, bukan diarahkan ke duniawian. Tuhan memperhadapkan kepada manusia berkat dan kutuk. Berkat diberikan kepada orang yang mengarahkan hati pada Tuhan dan mau mendengar Tuhan, mau taat pada Tuhan. Kutuk diberikan kepada orang yang tidak mengarahkan hati pada Tuhan, tidak mau mendengar perintah Tuhan, tidak taat pada Tuhan. Ulangan 11 ayat 26-28. Orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat adalah orang yang terkutuk. Galatia 3 ayat 10. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus menjadi orang yang terkutuk di kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Berkat penebusan Yesus itulah yang dinyatakan dalam doa berkat pada akhir kebaktian minggu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. 2 Korintus 2 ayat 13. Berkat adalah pemeliharaan Allah dengan memberikan hujan agar tanah membuat tumbuhan bertumbuh dan berbuah. Ibrani 6 ayat 7-8. Berkat pemeliharaan, perlindungan, pertolongan Allah dalam hidup kita, seperti memberikan hujan, udara, air, tumbuhan, binatang, seperti dinyatakan dalam doa berkat pada akhir kebaktian minggu. Kasih Allah Bapa menyertai kita. 2 Korintus 2 ayat 13. Berkat rohani dari surga juga diberikan Allah Bapa dan Yesus Kristus kepada kita. Efesus 1 ayat 3. Berkat rohani kita dapat kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, seperti doa berkat setelah kebaktian minggu. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Berkat rohani
adalah kita dipilih Allah menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Kita menjadi anak Allah, mendapat kasih Tuhan, ditebus dosa kita, diberi hikmat dan pengertian, bersatu dengan Kristus di bumi dan di surga. Roh Kudus menjadi jaminan untuk memperoleh berkat rohani. Efesus 1 ayat 14. Tuhan Yesus memberi berkat kepada para murid untuk menjadi saksi Yesus di dunia. Yesus mengangkat tangan dan memberi berkat. Murid-murid menghadap Yesus ketika menerima berkat Yesus. Berkat Yesus untuk tugas menjadi saksi adalah kuasa Roh Kudus yang menguasai hati kita. Ada dalam Lukas 24 ayat 51 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 9. Ada pemahaman bahwa berkat Tuhan diukur dari banyak materi atau uang yang dimiliki, kesehatan yang dialami. Pemahaman ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yeremia menjelaskan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan serta berharap pada Tuhan. Orang yang hatinya terarah pada Tuhan karena mengandalkan Tuhan. Orang yang hatinya terarah pada hal duniawi karena dia mengandalkan segala yang duniawi untuk bisa mendapat bahagia, memberi kenyamanan pada dia. Pemazmur dalam Mazmur 73 hampir jatuh dalam pemahaman yang salah tentang berkat Tuhan. Karena ia cemburu pada orang fasik, orang yang tidak percaya Tuhan, pembohong, penipu, congkak, melakukan kekerasan. Tapi mereka kaya, makmur, sehat, beruntung. Mengapa pemazmur yang percaya Tuhan, hidup kudus, tapi mengalami kesusahan, menderita sakit dan kekurangan? Pemazmur kembali sadar bahwa hidup orang fasik sangat rapuh. Kenikmatan dunia sangat singkat. Dalam sekejap saja Tuhan bisa menghancurkan apa yang dimiliki orang fasik. Pemazmur menyadari bahwa berkat Tuhan itu bukan semata-mata materi, kesenangan dunia, tapi berkat Tuhan adalah kebaikan Tuhan, kemuliaan dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama-lamanya, dituntun Tuhan sampai ke surga, dekat Tuhan, tidak dibinasakan Tuhan. Ukuran diberkati Tuhan bukan kaya raya, tapi ukurannya adalah orang yang mengandalkan kasih Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Ketika uang terbatas, sakit-sakit, tapi hati dan pikiran mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, maka saat keuangan terbatas, hati, jiwa, pikiran selalu terisi oleh kebenaran Tuhan. Hati, jiwa, pikiran selalu segar, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Daunnya tetap hijau, hatinya tidak khawatir dalam kekurangan yang dialaminya, dan hidupnya tetap menghasilkan buah. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Janda miskin, uang sedikit, tapi hatinya penuh kemurahan, kebaikan. Orang kaya, uangnya sangat banyak, tapi hatinya tidak ada buah roh, tidak murah hati. Orang kaya yang di atas digambarkan orang yang tidak diberkati Tuhan. Orang kaya bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan apabila mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Hati selalu segar karena hidup berakar pada firman Tuhan. Tidak khawatir akan hidup
dan selalu menghasilkan buah roh seperti janda miskin. Orang yang mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, maka ia yang paling utama yang dicari dalam hidupnya adalah kerajaan Allah. Orang yang mengandalkan uang, materi, teman, orang yang berkuasa, maka yang paling utama dicari dalam hidup adalah segala yang disediakan dunia. Orang yang mencari kerajaan Allah, maka Allah akan menambahkan hikmat, kebaikan, kedamaian, keadilan, sukacita dalam hidupnya. Kalau orang tidak mengandalkan Allah, tidak mengharapkan Allah, ia seperti orang Israel yang menyembah berhala, maka Allah tidak melindungi, tidak menolong mereka, dan membiarkan musuh menindas orang Israel dalam pembuangan. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, berseru pada Tuhan, maka Tuhan menjawab seru doa mereka. Tuhan berperang lebih dahulu menghadapi musuh Israel, seperti kisah Barak dan Deborah menghadapi tentara Kanaan. Dan akhirnya Deborah dan Barak menang, walau jumlah dan kekuatan pasukan lebih kecil dari tentara Kanaan. Ketika suami sakit, istri sakit, anak sakit, apakah kita mengatakan hidup seperti ini tidak diberkati Tuhan? Apakah dalam keadaan sakit, suami, istri, anak tetap mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan? Apakah hati kita tetap berakar pada firman Tuhan? Apakah hati kita tetap segar seperti pohon di tepi air, tetap berdaun hijau, tidak khawatir akan sakit yang kita alami, dan selalu berbuah roh? Kalau jawaban kita iya, maka kita adalah orang yang diberkati. Kalau jawaban kita tidak, maka kita bukan orang yang diberkati Tuhan. Ketika badai, topan melanda hidup kita, kita harus menghitung berkat Tuhan yang sudah dicurahkan bagi hidup kita, seperti diungkapkan dalam KJ 4:39. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat itu dari Tuhan, bukan dari pendeta atau pengkhotbah. Pendeta atau pengkhotbah hanya menyampaikan doa agar berkat Tuhan dicurahkan atas umatnya. Walau disampaikan lewat video, doa agar umat mendapat curahan berkat Tuhan akan didengar Tuhan, asal kita semua mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, hati terarah pada Tuhan, bukan pada keduniawian, dan tidak khawatir dalam menghadapi pergumulan, serta selalu berbuah dalam hidup sehari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan, yang selalu segar hati kami ketika hidup kami berakar pada firman Tuhan. Kami tidak khawatir menghadapi pergumulan hidup kami, dan selalu berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.